Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Randy di channel Ngerti Yuk. Edukasi ringan tapi bermakna. Siap buat nambah ilmu sambil santai? Let's get it. Belakangan ini lagi rame banget kan soal energi? Tiba-tiba muncul satu inovasi dari Indonesia yang namanya Bobby Boss. Dan ini bikin heboh. Klaimnya, katanya sih bisa mengubah limbah pertanian biasa jadi bahan bakar super canggih. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, tumbukan jerami padi yang biasanya cuma dibuang atau dibakar gitu aja setelah panen. Apa iya, benda kayak gini bisa jadi sumber tenaga buat mobil kita sehari-hari? Pertanyaan yang kedengarannya kayak mustahil, tapi sekarang justru jadi topik obrolan panas di mana-mana. Nah ini dia nih, klaim utamanya. Ada seorang inovator dari Indonesia yang setelah riset bertahun-tahun, ngaku udah nemuin cara buat menyulap jerami jadi bahan bakar yang kualitasnya setara bensin premium. Ini bukan cuma inovasi biasa, tapi bisa jadi sebuah terobosan yang benar-benar mengubah peta energi di negara kita. Oke, kita coba selami lebih dalam ya. Fenomena Bobby Boss ini kan munculnya tiba-tiba dan langsung final. Tapi sebenarnya apa sih Bobby Boss itu? Dan siapa orang di baliknya? Jadi Bobby Boss itu singkatan dari bahan bakar orisinil buatan Indonesia, Bos. Keren ya namanya. Ini adalah hasil riset selama 10 tahun loh oleh Muhammad Ikhlas Tamrin. Klaimnya itu luar biasa banget. Bahan bakar nabati murni dari jerami, tapi nilai oktannya atau RON-nya itu 98, setara Pertamax Turbo. Tapi katanya harganya bakal jauh lebih murah dan pastinya lebih ramah lingkungan. Ya pantas saja kan kalau bikin geger. Sekarang, bagian yang bikin semua orang penasaran, gimana ceritanya inovasi ini bisa kedengeran revolusioner banget? Yuk kita lihat prosesnya lebih detail dan potensi dampaknya. Menurut penemunya nih, prosesnya itu ada 5 langkah kunci. Mulai dari jeraminya dikumpulin, terus dikeringin, lalu diekstraksi pakai serum biokimia yang katanya rahasia banget buat mecah selulosa. Itu loh dinding sel tanaman yang kaku. Nah, cairannya ini terus dimurnikan sampai tingkat kemurniannya di atas 99%. Dan terakhir, diperkaya lagi pakai aditif nabati biar kualitas akhirnya top. Dan keluar deh angka saktinya. Hasil uji lab awal di Lemigas, itu lembaga pengujian migas yang terpercaya, menunjukkan nilai oktan 98,1. Angka ini, ya ampun, langsung menempatkan Bobby Boss di kategori bahan bakar kelas atas, setara sama produk BBM paling premium yang ada di pasaran sekarang. Nah, ini nih yang paling penting buat kantong kita-kita. Kalau Pertamax Turbo yang RON-nya 98, itu harganya sekitar Rp16.000 per liter. Bobby Boss ini diproyeksiin bisa dijual cuma sepertiganya aja, sekitar Rp6.000-an per liter. Wow, beda harganya jauh banget kan? Dengerin deh kata-kata dari pendirinya ini. Ini bener-bener menangkap semangat di balik proyek Bobby Boss. Ada sebuah ambisi besar buat kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan kekayaan alam yang selama ini seringnya kita anggap limbah doang. Oke, tadi kan kita udah bahas janji-janji manisnya ya. Sekarang, kita lihat sisi lainnya dari cerita ini, yaitu proses dan realita regulasi yang harus dihadapi. Nggak segampang itu soalnya. Nah, di tengah heboh-hebohnya ini, pemerintah langsung ngasih semacam lampu kuning. Seorang pejabat dari Kementerian ESDM menegaskan kalau jalan menuju pasar itu nggak instan. Dan sikap hati-hati ini penting banget, karena ini kan menyangkut keselamatan publik dan jutaan mesin kendaraan. Jadi prosesnya memang harus panjang dan teliti. Ini nih yang sering banget bikin salah paham. Hasil uji lab yang nunjukin RON 98,1 itu bukan izin buat jualan ya. Itu cuma laporan teknis privat. Supaya bisa dijual bebas ke kita semua, Bobby Bossis harus dapat yang namanya sertifikat izin edar resmi dari pemerintah. Dan proses buat dapetin itu jauh lebih rumit dan panjang. Biar kebayang, ini loh peta perjalanannya. Uji lab emang udah selesai, tapi setelah itu masih ada uji mesin, terus ada uji jalan raya sejauh puluhan ribu kilometer buat mastiin ini aman dan gak ngerusak mesin dalam jangka panjang. Baru deh setelah itu semua, izin edar bisa dipertimbangkan. Jadi Bobby Boss ini posisinya masih di tahap paling awal banget. Dan ini mungkin adalah masalah terbesarnya. Jadi regulator itu nggak bisa asal setuju aja. Karena standar atau aturan main untuk jenis bahan bakar nabati murni seperti ini tuh belum ada di Indonesia. Jadi sebelum Bobby Boss bisa diuji lebih lanjut, standarnya harus dibuat dulu. Dan itu melibatkan banyak pihak. Nah, biar ngerti kenapa orang-orang ada yang semangat banget, tapi ada juga yang skeptis, kita perlu mundur sedikit dan lihat sejarah inovasi-inovasi serupa di Indonesia. Di Indonesia itu ada istilah yang agak sedih ya, namanya layu sebelum berkembang. Ini tuh buat menggambarin banyaknya inovasi lokal yang dulu keren banget menjanjikan, dari mulai mobil listrik sampai penemuan lain, tapi sayangnya gagal sampai ke pasar karena berbagai alasan.
Nah, sejarah inilah yang bikin sebagian masyarakat jadi lebih hati-hati sekarang. Penting juga nih buat dicatat, ide mengubah jerami jadi bahan bakar ini sebenarnya bukan hal yang 100% baru di dunia. Pabrik komersialnya bahkan udah ada di Eropa. Malah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional kita, juga pernah meneliti hal yang mirip di tahun 2015-2016. Tapi proyeknya dihentikan karena hasilnya dianggap masih kurang efisien. Jadi kalau kita rangkum, posisinya kira-kira begini. Sang penemu jelas, sangat percaya diri dan terus maju. Pemerintah, baik itu ISDM maupun BRIN, sikapnya apresiatif tapi sangat prosedural dan super hati-hati. Sementara itu, DPR mendukung idenya dan minta pemerintah buat ngasih pendampingan yang objektif. Jadi, gimana nasib Bobby Boss sekarang? Apa langkah konkret selanjutnya? Nah, kabar terbarunya ada langkah maju nih. Udah ada kesepakatan buat memulai sebuah proyek percontohan. Ini jadi semacam upaya buat membawa pengujian ini keluar dari lab dan menunjukkannya secara lebih terbuka ke publik. Proyek percontohan ini rencananya akan berlokasi di Lembur Pakuan, sebuah area milik politisi Deddy Mulyadi yang terlibat dalam kapasitas pribadinya ya. Sebuah mesin produksi portable lagi dibuat khusus untuk didemonstrasikan di sana. Tujuannya simpel, mau buktiin secara transparan di depan banyak orang kalau jerami bisa masuk ke mesin ini dan keluar jadi bahan bakar. Pada akhirnya, kita semua sampai di satu pertanyaan pamungkas. Apakah Bobby Boss ini bakal jadi kisah sukses yang akhirnya mematahkan kutukan layu sebelum berkembang? Atau nasibnya bakal sama kayak penemuan-penemuan sebelumnya? Kehabisan bensin di tengah jalan karena terhambat regulasi dan tantangan lainnya? Jawabannya, ya kita lihat saja nanti.